Kalau bisa tangkap hidup-hidup, yang besar bawa ke kampus, dipelihara. Izin menangkap babi, kalau sudah dapat 5 berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Pak Panji Gumilang ini menyarankan agar menangkap babinya hidup-hidup dibawa ke kampus Al Zaitun. Dan kalau sudah tertangkap 5 ekor maka berhenti dulu. Yang 5 ekor ini mau dipelihara atau mau dijadikan babi guling. Kalau wali santri melihat ahli ini, tentu wali santri itu sangat ketakutan. Karena anaknya bisa saja disuruh memelihara babi ini atau mencicipi daging babi guling ini. Sebelum kita tampilkan videonya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Jadi celeng itu hanya suka kepada cacing dan rayap. Tapi kalau tidak dapat cacing dan rayap, ada padi, makan padi. Tidak menemukan cacing dan rayap, ada jagungnya, blok jagung. Andainya celeng ini tidak seperti itu, maka kita biarkan saja. Karena celeng adalah kawan manusia. Kita tahan dulu videonya. Di sini Pak Panji Gumilang ini mengatakan kalau celeng ini kawan manusia. Apakah teman-teman di sini setuju kalau celeng ini kawan manusia? Sebab antara celeng dengan manusia itu bedanya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena kalau celeng ini kawannya mati, bangkai kawannya pun dia makan. Kemudian kotoran dia sendiri atau kotoran kawan dia juga dia makan. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita lanjutkan. Makanya celeng tidak boleh dimakan. Mengapa? Ada unsur-unsur yang mirip manusia. Entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Kita tahan sebentar. Jadi dari versi Pak Panji Gumilang ini, kenapa babi itu diharamkan? Itu karena ada kemiripan sama manusia. Entah itu dari darahnya, entah itu dari ususnya. Makanya babi ini diharamkan. Dan Pak Panji Gumilang juga mengatakan kalau babi ini adalah kawan manusia. Apakah ya ada yang mau berteman dengan babi di sini, sedangkan babi ini diharamkan di dalam agama Islam? Jadi dari versi Pak Panji Gumilang ini benar-benar konyol. Ulama kita dan orang medis mengatakan kenapa babi ini diharamkan. Pertama, karena banyaknya mengandung cacing pita. Yang kedua, banyaknya mengandung kuman. Yang ketiga, tidak baik untuk kesehatan kalau kita konsumsi daging babi ini. Jadi karena inilah babi itu diharamkan. Dan sifat dari babi ini memakan bangkai temannya sendiri, memakan kotorannya temannya sendiri. Kalau dia lagi kelaparan, anak dia sendiri dia makan. Inilah sifat dari babi. Mungkin saja hanya Pak Panji Gumilang yang mirip dengan babi. Kita itu tidak mirip dengan babi, tidak sama dengan babi. Jadi kita lanjutkan lagi. Mulai bulan ini boleh Pak Tolek mengerahkan kaleb anjing untuk mengusir. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa ya pentung. Boleh, dipentung boleh. Kalau bisa tangkap hidup-hidup, yang besar bawa ke kampus, dipelihara. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan, supaya anak-anak kita tahu ini celeng. Nah, biasanya, kawan-kawan Pak Tolip ini biasanya nih, antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng di alas, babi ke dirawat. Mulanya babi sing dirawat ke, boleh dipangan. Celeng sing liar ditangkap pada baik karo wedhus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya, tapi celeng itu babi masuknya. Ini bukti yang nyata dan kuat dari Pak Panji Gumilang ini kalau mereka ini memelihara babi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan Pak Panji Gumilang ini sudah menyarankan agar babi ini ditangkap hidup-hidup dibawa ke kampus Al Zaitun biar dipelihara, biar anak-anak kita tahu katanya kalau ini adalah celeng, ini adalah babi, celeng ini adalah babi. Ya, jadi di sini kan Pondok Pesantren Al Zaitun orang yang belajar agama Islam, tapi di sini memelihara babi, sedangkan babi ini kan diharamkan di dalam agama Islam. Makanya banyak keanehan dari Pak Panji Gumilang ini. Yang mana diharamkan itu yang dihalalkan oleh Pak Panji Gumilang. Yang mana dihalalkan itu diharamkan oleh Pak Panji Gumilang. Jadi seperti contoh seperti ini. Sholat 5 waktu itu wajib kita laksanakan setiap harinya.
Tapi di Pondok Pesantren Al Zaitun, mereka ini tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena mereka ini masih menganggap kalau sekarang ini zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman peperangan. Kalau sudah zaman peperangan, maka harta orang itu halal kalau dirampas dan dirampok. Makanya seperti cerita NII, mereka itu banyak merampok dan merampas. Presiden NII itu yaitu Pak Panji Gumilang. Nah, jadi kita lanjutkan. Supaya kalau bisa sepasang, supaya bisa keluar anak banyak. Anak-anak kita nanti tahu. Sebab dalam fikih itu ada bab najasatul kalbi wal khinziri. Utawi bab ingkang mertelaaken najise asu lan ciling. Asu lan ciling gitu kan. Jadi nanti kalau nggak diterangkan ini asu lan, ini ciling gitu kan, nggak ngerti nanti ya. Ya sudah. Kemudian berburunya tidak boleh pakai bedil. Ya ini saja izin menangkap babi. Kalau sudah dapat 5 berhenti dulu. Nanti kalau menyerang lagi, lapor lagi, dibuka lagi izinnya. Kalau tidak begitu nanti tidak memiliki binatang yang namanya babi hutan. Penting itu babi hutan. Itu kawan daripada manusia di hutan adalah babi hutan. Kalau Pak Panji Gumilang ini memelihara babi di Pondok Pesantren Al Zaitun, rasa ingin mencicipi babi ini pasti ada dari Pak Panji Gumilang. Kenapa? Karena kan kita setiap hari melihat babi, setiap hari memandang babi ini, kita sudah dekat dengan babi ini, kita kasih makanan daging babi ini. Tentu kita penasaran, karena sebelumnya kita tidak pernah makan babi, dan orang Kristen makan babi. Bagaimana rasanya daging babi ini? Kenapa orang Kristen mengatakan daging babi ini sangat enak? Maka kita pun akan digoda oleh setan terus. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini kan sering datang non-muslim, sering datang pendeta, bahkan mereka ini sudah biasa merayakan Natal di Pondok Pesantren Al Zaitun bersama orang Kristen. Bahkan Panji Gumilang juga bersama santrinya pernah merayakan Natal di dalam gereja. Ini ungkapan dari Pak Panji Gumilang sendiri. Pasti kalau kita sudah dekat dengan non-muslim, kita masakkan makanan mereka itu tentang daging babi ini, ya pasti rasa keinginan kita itu untuk mencicipi pasti ada. Saya berteman dengan non-muslim, banyak saya berteman dengan pendeta, dengan non-muslim. Tapi kalau masalah akidah itu tidak pernah kami campur adukkan. Agama dia, agama dia, agama saya, agama saya. Tapi di sini Pak Panji Gumilang ini mencampur adukkan. Inilah akibatnya. Memelihara babi-babi dihalalkan. Akan aneh dari Pak Panji Gumilang ini. Tapi sholat tidak diwajibkan karena masih dianggap zaman jahiliyah sama Pak Panji Gumilang ini. Bahkan dia ini melarang orang ibadah haji ke tanah ke Mekah dan Madinah. Katanya Indonesia pun tanah suci. Jadi banyak keanehan dari Pak Panji Gumilang ini. Makanya kalau wali santri mengatakan Panji Gumilang ini pendidik internasional, makanya saya sangat heran. Ini wali santrinya masih sehat apa enggak? Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.